Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, kemarin tuh saya jalan-jalan ya ke mki5.com dan ketemu satu EA atau robot trading ini ya teman-teman. Jadi namanya itu Titan Gold AI ya. Ini orangnya namanya ini Leonid Arkhipov. Itulah ya pokoknya. Jadi dia itu trading di XAU USD, time frame-nya M5 ya. Kalau mau dicoba ini depositnya katanya itu minimal $500 ya. Sorry, $50 ya. Jadi kecil sekali kalau mau diutak-atik. Eh ini katanya di optimize pakai EA gitulah ya. Dan kita lihat ya kalau untuk sinyalnya sebenarnya. Nah, dia itu sebenarnya sudah ada drawdown di 42% ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk statistiknya, dia depositnya itu cuma $100 ya, teman-teman ya. Mungkin dia terlalu pede ya sama backtestnya. Kalau kita lihat backtestnya di sini teman-teman, kita scroll ke bawah. Nih ya, ini kelihatannya sih kalau dari tampilannya dari MetaTrader 5 ya backtestnya. Kalau kita lihat untuk equity drawdown relatifnya itu di 8%-an ya teman-teman ya. Kalau kita lihat juga di sini consecutive loss-nya di sini 0 ya teman-teman ya. Jadi mungkin dia terlalu overconfident ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ke statistik ya. Nah, di sini ya, di bagian sini maksimum consecutive loss di sini sudah 3 ya, teman-teman ya. Jadinya berbeda ya. Ya namanya situasi market ya pasti berubah-ubah ya, teman-teman ya. Tergantung dengan kondisinya. Makanya dia ketarik sampai 42,1% ya, teman-teman. Profitnya di 48 ya. Kalau sekali profit ya lumayan-lumayan, tapi lossnya juga lumayan ya. Nah, seperti ini. Di 0,01 untuk lotnya ya. Ini cukup menarik ya. Kemarin itu saya backtest teman-teman. Ini kan kalau backtest dari dia ya. Ini tampilan untuk live tradingnya. Saya backtest. Nah ini dia ya. Ini yang untuk yang MT4 saya backtestnya. Di sini kita lihat untuk profitnya sudah lumayan ya. Saya pakai 500 US dollar ya di situ. Kemudian untuk drawdownnya di sini 22,53% ya. Ini sampai ke bulan berapa kemarin itu? Harusnya ke 2025 ya teman-teman ya itu. Nah kalau misalnya kita masukin ke sini ya teman-teman, ke Quant Analyzer ya. Nah seperti ini tampilannya. Jadi cukup konsisten untuk profitnya, tapi ada hari atau bulan di mana dia nggak ada transaksi ini. Antara nggak ada transaksi atau BEP aja ini di bulan Juli 2024 dan ada loss di bulan November ya. Dan kalau kita lihat ya di sini Januarinya di sini profit teman-teman, padahal di sana loss. Kemudian kalau kita lebih detail untuk lihatnya, nih ya di bagian history ini Januari ya, di sini dia mulai transaksi dari tanggal 3 kemudian tanggal 6. Kalau di bagian backtest ya, nah ini dia di sini di backtest ini mulai trading itu di tanggal 6 ya teman-teman, dan di sini hasilnya profit. Di sini di tanggal 1 hasilnya loss teman-teman ya, minus 15%. Kemudian tentu ada hari-hari yang lain yang ada sedikit perbedaan tapi tidak signifikan ya teman-teman. Kalau kita lihat ya di bagian rule ya, di sini dijelaskan sebenarnya cukup sederhana untuk strateginya. Di sini RR-nya itu 1:0,73. Jadi loss-nya itu lebih gede sedikit dibanding dengan take profit-nya. Kelihatan ya di sini teman-teman. Dia sekali loss itu 15 dan take profit-nya itu ya 10 ya 11 gitu ya teman-teman ya. Jadi yang dikejar di sini adalah win rate-nya yang harus lebih tinggi ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita backtest ya teman-teman, ini kita coba backtest, tampilkan untuk bagaimana dia bertransaksi. Ya, seperti ini teman-teman ya. Dia langsung menempatkan di sini. Ini stop loss-nya kita bisa tarik ya. Ini sekitar 1100 ya ditulisnya di sana tadi, dan ini di 1500 ya teman-teman. Ini di sini kan ditulis tadi. Nah, ini dia. Optimize risk reward-nya itu SL-nya di 1500, TP-nya di 1100 poin ya teman-teman, bukan pip ya, sekitar 110 sama 150 gitulah ya. Nah, di sini kelihatan untuk indikatornya sebenarnya teman-teman ya. Dia kita bisa buka indikatornya. Di sini pakai MA eksponensial 300, kemudian eksponensial 90 dan juga ada eksponensial 25. Kemudian dia juga pakai parabolik ya. Dan di sini pakai RSI ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya cukup sederhana ya. Di sini dia melakukan open buy di sini. Di sini sell ya dia teman-teman. Kalau kita lihat ya di sini, ini kan sellnya di sini. Kemudian di sini ada
overclock ya teman-teman. Jadi dia cukup sederhana kelihatannya untuk rule-nya ya. Kalau RS-nya overclock dan MA-nya ini urutannya, jadi MA 300-nya itu lebih besar dari MA 90 dan EMA 90-nya itu lebih besar dari EMA 25 ya teman-teman, maka dia akan melakukan open cell. Kelihatannya seperti itu ya teman-teman. Jadinya karena saya lihat-lihat seperti itu, kemarin itu saya coba untuk bikin ya teman-teman ya. Seperti ini, kemarin itu pakai Forex Advisor ya teman-teman. Gampang, jadi teman-teman bisa bikin sendiri pakai Forex Advisor kalau misalnya tertarik ya, seperti ini. Advisor. Nah, situsnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya tertarik ya tinggal di coba utak-atik ya. Di sini semuanya gratis ya teman-teman. Di sini kita langsung buka. Nah, kemarin itu saya bikin rule-nya karena simpel sekali. Saya bikinnya pakai Forex Advisor seperti ini teman-teman. Tinggal dipilih-pilih saja ya nanti. Nah, di sini sudah jadi ya. Ini saya kasih nama CC ini seperti ini. Kemudian ini kita buka saja ya teman-teman tampilannya. Ya, source kodenya seperti ini. Nah, tapi di sini sudah ada beberapa penambahan ya yang saya nggak kepikiran di bagian Forex Advisor. Sini saya tambahkan sendiri ya. Kalau EMA-nya itu sama rule-nya. Jadi saya bikin kalau untuk rule buy EMA 25 itu lebih besar dari EMA 90 dan EMA 90 itu lebih besar dari EMA 300. Kemudian kalau RSI-nya ini kan RSI-nya 16 ya teman-teman. Itu lebih kecil dari 30. Kemudian paraboliknya itu kalau untuk buy itu bidnya harus lebih kecil dari parabolik ya. Kemudian di sini ada beberapa tambahannya. Nanti kalau tertarik ini tak taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini waktu saya backtest ya teman-teman seperti ini. Ini kita nonaktifkan untuk visualnya ya. Ini CC tadi namanya. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman, CC. Nah, ini ada Kiki tadi ya sebelah sana, close all badis. Oke, kita langsung backtest saja. Di sini pakai spreadnya 45 ya. Saya bikin fix seperti itu biar apa ya? Kadang-kadang spreadnya itu agak tinggi ya. Time frame-nya M5. Ya, dia sudah mulai jalan dan statistiknya awalnya seperti ini. Ini saya backtest untuk range-nya ya, ini dari 2024 bulan 1 sampai akhir ya. Jadi cuma 1 tahun ya. Kemarin saya coba utak-atik gitu. Ya, di sini kelihatan ya hasilnya lumayan konsisten profit ya teman-teman. Kita lihat di sini ada transaksi itu 51 kali ya. Ini kelihatannya agak jarang gitu. Profitnya 322, lotnya ini saya bikin fix ya 0,01 gitu teman-teman. Dan kita lihat untuk DD-nya ini cuman 4,05 ya teman-teman ya. Nah, ini saya kira ini lumayan profitable tadinya. Sampai kemudian saya coba itu kemarin saya mundurin coba untuk range-nya itu saya tambahin 1 tahun ke 2023 ya. Jadi saya backtest ke 2 tahun ya teman-teman ya. Dan teman-teman kita akan lihat hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Hasilnya masih sebenarnya masih belum mendekati teman-teman. Walaupun ini hasilnya cukup menanjak gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan backtestnya ini ya teman-teman. Walaupun ini auto compound ya, tapi di hasilnya cukup stabil gitu naiknya ya teman-teman. Beda sama yang kita bikin ini. Hasilnya masih zigzag. Padahal semuanya ini sudah bikin sama ya teman-teman. Untuk stop loss-nya 1500, take profit-nya 1100 gitu ya. Dan untuk parameter yang ini juga sudah kita bikin sama ya, parameter yang kelihatan maksudnya ya. Di sini kan kelihatan ada EMA, parabolik dan RSI ya. Nah, artinya di sini berarti ada metode satu metode atau rule lagi ya yang mungkin dia menggunakan kalkulasi khusus ya atau metode khusus yang nggak kelihatan di chart ya. Jadi nggak bisa kita tiru persis 100% ya. Nah, itu persoalan yang menjadi PR ya teman-teman. Waktu saya ngulik-ngulik ini ya, tadinya saya tertarik ya, oh ini kok bisa bagus banget ya di backtest, padahal rule-nya cuma seperti, ternyata rule-nya memang tidak seperti itu saja ya, ada rule yang mungkin rahasia lah gitu ya teman-teman ya. Ya siapa tahu teman-teman ada yang tertarik ya untuk mengutak-atik lebih jauh ya, nanti silakan download saja, ini link source kodenya saya taruh di deskripsi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kita simpan ya, coba simpan ini backtestnya. Kita kasih nama 222 gitulah ya. Nah, seperti ini. Kita loadingkan saja. Kita ke overview. Nah, di sini bedanya ya teman-teman kelihatan ya. Di
Di sini ada banyak ya yang loss. Di sini 1 2 3 4 5 bulan loss ya. Dari 2023 2024. Kemudian kalau kita ke yang versi officialnya, sini 2023 sampai 2024 ini cuman satu ya di bulan November. Walaupun di yang kita bikin ini sama-sama bulan November ya ini lossnya. Jadi kita ceritanya bikin coba untuk menyamakan dengan AI yang dijual orang di market dan ternyata gagal ya teman-teman. Oke, jadi begitu saja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.